Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali bersama saya Jihan Lestari. Akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan tentang sejarah masuknya Islam di wilayah Kalimantan. Baiklah pemirsa, sejarah masuknya Islam ke Pulau Kalimantan sekitar abad ke-15 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Penyebaran ini didorong oleh interaksi perdagangan Muslim dari Arab dan Gujarat, mubalik dari Tanah Jawa termasuk murid Sunan Giri dan Sunan Bonang, serta hubungan politik antar kerajaan. Baiklah, marilah kita akan menyaksikan sejarah masuknya Islam ke Pulau Kalimantan yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Putri Esbia dan Farildina. Berikut ini rincian sejarah masuknya Islam di berbagai wilayah Kalimantan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan yang berada di studio. Saya Putri Bia. Baiklah pemirsa, pertama, penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Menurut jurnal berjudul Islam di Kalimantan Selatan pada abad ke-13 dan pada abad ke-17 karya Muhammad Azmi, penyebaran Islam di Kalimantan Selatan dimulai sekitar abad 14 Masehi sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Sosok yang berperan dalam penyebarannya adalah Raden Samudra pewarisah Kerajaan Negara Daha. Raden Samudra meminta bantuan pasukan dari Kerajaan Demak untuk berperang melawan pamannya, Pangeran Temanggung yang merebut tahta Negara Daha setelah berhasil mengalahkan pamannya, Raden Samudra. Penyiksaan raja dan pejabat kerajaan, ia kemudian bergelar Sultan Suryansa dan mendirikan Kesultanan Banjar sebagai kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan. Kedua, penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat diduga terjadi pada abad 18 Masehi. Salah satu sumber yang menjelaskan hal ini adalah Hikayat Banjar, sebuah kumpulan naskah sejarah kerajaan di Kalimantan. Dalam Hikayat Banjar disebut bahwa Islam masuk ke Kalimantan Barat melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman. Sultan Syarif Abdurrahman adalah keturunan dari Syarif Ali bin Azlan bin Rahmah bin Muhammad bin Hasan al-Mutawakil, Allah bin Ali Zainal Abidin bin Husain, dan Ali bin Abi Thalib. Ia datang ke Pontianak pada tahun 1741 Masehi dan mendirikan Kesultanan Pontianak sebagai kerajaan Islam pertama. Selain Pontianak, daerah lain yang diperkirakan lebih awal menerima pengaruh Islam adalah Mantan dan Pembawa. Menurut salah satu versi pembawa Islam pertama ke daerah ini bernama Syarif Usaid. Ketika penyebaran Islam di Kalimantan Tengah, penyebaran agama Islam di Kalimantan Tengah tidak dapat dipisahkan dari peranan Kerajaan Kota Waringin yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Kalimantan. Menurut Hikayat Banjar, kerajaan Kita Waringin didirikan oleh Bima, putra dari Raja Negara Diva yang memeluk agama Hindu. Raden Bima kemudian menikahi putri dari Raja Majapahit dan menjadi Raja Kota Waringin dengan gelar penambahan Giri Kusuma. Islam masuk ke kerajaan Kota Waringin melalui pernikahan antara putra penambahan dari Kusuma, yaitu Raden Mas Rahmat, dengan putri Sultan Suryansa dari Kesultanan Banjar, yaitu Junjung Buih Raden Mas Rahmat. Kemudian memeluk agama Islam dan bergelar Kesultanan Muhammad Zainuddin. Ia menjadi Raja Kota Waringin yang pertama memeluk Islam. Baiklah, saya Farildina akan melanjutkan sejarah masuknya Islam di Pulau Kalimantan. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur terjadi pada abad 15 Masehi. Salah satu sumber yang menjelaskan saat ini adalah Sulalatun Salatin atau Sejarah Melayu, sebuah karya sastra sejarah. Kerajaan Melayu dalam Sulalatun Salatin disebut bahwa Islam masuk ke Kalimantan Timur melalui Kerajaan Kutai dan disiarkan oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah. Syekh Abdullah adalah seorang ulama dari masa yang datang ke Kutai. Pada tahun 1006 Masehi, ia berhasil diislamkan Raja Kutai yang bernama Aji Pangeran Sinom. Panji berpendapat dengan gelar Sultan Muhammad Amrullah, ia menjadi Raja Kutai yang pertama memeluk Islam dan mendirikannya Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan Islam pertama di Kalimantan Timur. Saya Jihan Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.